Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sudut HDY. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik aja. Apabila memang ada yang merasa kali ini lagi merasa kurang baik-baik aja karena menghadapi situasi yang gak diinginkan, mudah-mudahan setelah nonton dari pertama sampai selesai, yang tadinya merasa kurang baik-baik aja akan merasa baik-baik aja. Makanya tonton sampai selesai deh. Yang belum subscribe, boleh di-subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Video gue pertama, gue mengajak teman-teman, dan karena gue mengalami sendiri ya, pernah membuat konsep, ide, menurut gue udah bagus, karena gue overthinking, takut kurang bagus nanti hasilnya, takut kurang menarik. Akhirnya gue kesampingin dulu, bikin lagi, overthinking, takut kurang bagus, gue tutup lagi, dan begitu seterusnya. Karena gue nggak mau memulai, kayaknya gue nggak ada perkembangan nantinya. Nah, gue pengen ngajak dan gue pengen mempraktekkan juga, gue pengen memulai. Nanti yang namanya evaluasi step by step ya. Oh, ini yang perlu di-upgrade apa nih? Yang perlu diperbaiki yang apa? Yang perlu dibagusin yang apa? Dan makin kesini gue rasa nanti akan ada ilmu otodidaknya ya gitu. Dan gue sempat membahas tentang kejiwaan, karena gue sering menemui orang-orang yang mengalami mental ya, depresi, kejiwaan. Awalnya gue nggak apa-apa, awalnya gue nggak merasa kenapa-napa, biasa-biasa aja. Tapi karena sehari-hari gue kan nemuin itu terus, berinteraksi terus, lama-lama gue kayak gini, perjuangan dia luar biasa banget loh bro, untuk jiwanya sehat, untuk mentalnya stabil lagi tuh luar biasa banget. Jadi gue harusnya bersyukur, apapun masalah gue, apapun kesulitan gue, ketika fisik gue masih sehat, mental gue masih aman, gak boleh kalah perjuangannya dengan mereka gitu. Gak boleh kalah perjuangannya dengan mereka, gak boleh kalah semangatnya dengan mereka. Nah, video yang kedua ini sesuai dengan judul ya, doa mencegah depresi. Ya gue harus berpegangan dengan doa itu untuk menghadapi segala situasi yang tidak sesuai dengan harapan gue, tidak sesuai dengan apa yang gue inginin. Ini doanya seperti ini. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengubah apa yang masih bisa aku ubah. Berikan aku kesabaran untuk bersabar atas segala sesuatu yang tidak bisa aku ubah. Berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan mana yang masih bisa kuubah, mana yang nggak bisa kuubah lagi. Aku beri contoh deh ya, contoh yang simpel nih. Contoh yang simpel, ada pekerja bekerja di suatu perusahaan dan dia itu berstatusnya kontrak. Nah, kontraknya itu dilakukan per setahun sekali. Memang pekerja itu bekerja di situ itu udah bertahun-tahun lamanya. Jadi dia kayak ngebentuk, yakin bahwa ya udah gue cukup di sini aja, gue udah mencukupi kebutuhan gue nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Tapi suatu ketika yang namanya status kontrak itu cuman ada dua keputusan di akhir kontraknya, antara diperpanjang atau tidak. Ya, namanya per akhir tahun, dan di akhir tahun itu mau diperpanjang atau tidaknya, itu biasanya user melakukan evaluasi, melakukan pertimbangan, penilaian yang internal lah, mereka yang lebih paham untuk
memutuskan untuk ini masih bisa diteruskan atau cukup di sini aja. Suatu ketika dia menghadapi keputusan yang tidak sesuai diinginkan, yaitu mohon maaf Bapak Ibu, untuk tahun berikutnya kita tidak bisa memperpanjang kontraknya. Terima kasih sudah bergabung di perusahaan kami. Mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus di luar sana. Kalau seumpama orang yang menghadapi kenyataan ini, mungkin dia punya tabungan banyak, punya investasi mungkin, atau mungkin punya kerjaan sampingan yang bisa membantu mencukupi kebutuhan keluarganya, mungkin ya woles-woles aja gitu. Tapi kalau yang menghadapi kenyataan itu ternyata tidak mempunyai apa yang gue sebut tadi, ya dia hanya mengandalkan upah dari perusahaan itu, mencukupi kebutuhan keluarganya, ngandelin dari situ aja. Otomatis ya pasti manusiawi ya, ketika menerima kenyataan itu pasti manusiawi, dia lemes, terus bingung gue mau ngapain, terus gue mau kemana, kebutuhan gue gimana, tanggungan gue gimana, apalagi seandainya menghadapi itu masih punya anak kecil yang harus beli susu, karena mungkin istrinya emang nggak bisa menyusui dari bayi, dari lahir. Nah, itu kan pasti merasa down ya, pasti merasa ya bingung banget gitu. Nah, gue coba melibatkan doa yang tadi ini. Gue coba melibatkan doa yang tadi. Yang pertama mungkin kita analisis dulu. Analisis mana yang masih kita bisa ubah, mana yang nggak bisa kita ubah. Keputusan dari user itu, perusahaan itu, nggak bisa kita ubah. Udah di luar kendali kita, dan kita nggak bisa menyalahkan mereka. Karena ya konsekuensi itu, kita konsekuensi sebagai kontrak ya antara dua itu diperpanjang atau tidak. Dan mereka pasti memberikan keputusan itu bukan tanpa alasan, pasti ada alasan. Tapi namanya bukan kendali kita lagi, di luar kendali kita fokus ke yang masih bisa kita ubah, yang masih bisa kita kendalikan, yang masih bisa kita kontrol. Ya mungkin bisa menawarkan jasa keahliannya di bidangnya di perusahaan lain. Ya bisa jadi main dulu ke teman-temannya, saudara-saudaranya untuk mencari informasi, bisa juga internet untuk mencari informasi, bisa juga ambil opsi kedua. Oh ya, mungkin gini, yang tadinya satpam lah, yang tadinya satpam, gue kayaknya gue pengen banting setir deh, alih profesi. Gue pengen usaha kecil-kecilan, entah itu kuliner, entah itu mau bikin, taruhlah pajangan dinding, terus bikin dijual di online, banyak banyak cara. Itu kalau seumpama ingin opsi kedua yang banting setir gitu, alih profesi. Nah, lo habisin energi lo, kefokusan lo yang masih lo ubah, yang masih lo bisa ubah gitu. Yang keputusan dari user itu udah nggak bisa lo ubah lagi, di luar kendali lo lagi, nggak perlu lo pikirin dan nggak perlu menyalahkan juga. Udah, itu udah konsekuensi gitu. Udah menjadi sebuah konsekuensi gue. Yang lo perlu pikirin, yang perlu lo perbaiki, perlu evaluasi, ya masih lo bisa ubah ini. Kan sesuai ya dari doa yang tadi ya, berikan kekuatan untuk yang masih bisa aku ubah. Kemudian minta diberi kesabaran ya untuk menerima yang di luar kendali kita, yang nggak bisa kita ubah lagi. Terus
Kita mohon diberikan kebijaksanaan untuk membedakan mana yang ini yang nggak bisa diubah, ini yang masih diubah. Yaudah, di sini ya. Kalau sumpama memang yang nonton video ini ternyata menghadapi fase yang sama, situasi yang sama, terus ya emang gua emang emang itu yang gua lakuin gitu. Ya bagus, ya bagus banget. Tapi barangkali ada yang kebalikannya. Yang gue khawatirkan itu kebalikannya. Energi kefokusan itu bukan ke yang masih bisa diubah, tapi malah terfokus ke yang nggak bisa diubah. Salah di situ. Karena salah, ya dampaknya beresikonya ke stres, depresi. Ya kalau ya dampak negatif ringannya itu jadi malas-malasan gitu. Negatif ringannya jadi malas-malasan. Nah, adalah malas lah, nyari kerjaan lagi udah malas lah. Dikasih informasi, jauh lah. Jadi karena udah kayak putus asa, patah semangat. Nah, maksud gua lu hindarin itu, Bro. Lu alihin ke sini. Dan kalau lu itu udah melakukan itu, gue salut sama lo. Karena gue bilang begini pun belum tentu gue bisa menghadapi. Tapi gue sengaja gue bikin video ini ketika gue menghadapi di fase itu. Gue harus tonton video ini, gitu. Jadi gue harus harus gimana caranya untuk menyingkronkan atau melibatkan doa yang tadi. Itu contoh kecilnya ya. Contoh. Kemudian contoh kedua itu mungkin yang gue ambil kematian ya. Kematian. Siapa sih yang bisa menghindarkan kematian? Kalau menghindar enggak. Kalau menunda iya. Kalau menunda iya. Punya banyak duit, bisa berobat kemana-mana, ya itu sifatnya hanya menunda aja. Pasti ketemu endingnya. Terus ada cerita yang tadinya nggak apa-apa. Tadinya menjalani hidup itu ya semangat-semangat aja. Tapi karena dia kehilangan ayahnya atau orang tuanya yang meninggal dunia, dia mengalami depresi. Kalau sumpama doa tadi dilibatin, mudah-mudahan menghadapi situasi itu nggak sampai berlarut-larut ya. Pelan-pelan akan merasa ringan, pelan-pelan akan beradaptasi dengan situasi, pelan-pelan akan berdamai dengan keadaan. Libatin aja doa doa yang tadi, mana yang masih bisa lu ubah, mana yang nggak bisa diubah ya. Karena ya kehilangan orang yang disayangi itu memang udah pasti sedih, udah pasti. Tapi kan itu udah di luar kendali lo. Yang masih ada dalam kendali lo, ya lo fokus di situ, energi situ. Bukan berarti ini ngelupain ngelupain ya. Dikenang boleh, ya doakan udah pastilah, doain udah pasti. Terus mungkin ada cita-cita ayahnya, kepengen anaknya seperti ini meskipun ayahnya udah tiada, lo masih berjuang untuk mewujudkan cita-cita ayahnya. Itu ada dua contoh ya. Yang mudah-mudahan video ini meskipun terkesan kayak apa sih, ngomong apa sih, terus yang ngomong juga siapa sih, ya mudah-mudahan kalau disimak dari awal sampai akhir dan bisa dicerna, bermanfaat untuk siapa yang menghadapi di fase itu. Ya bukan bukan hanya menguatkan orang lain juga, gue juga menguatkan diri gue sendiri. Cukup itu aja sih video yang kedua, dengan harapan gue lo tetap jaga mental lo, karena itu berharga banget.
punya duit sebanyak apapun lu, punya posisi jabatan apapun lu, punya ketenaran seperti apapun lu, mental lebih penting, bro. Mental lebih penting. Asli. Oke ya, itu aja. Mudah-mudahan nggak bertele-tele, tapi mudah dipahami. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya ingatkan kembali, yang belum subscribe boleh di subscribe. Silakan kalau mau komen, mau share, mau like, ya itu sebagai bentuk dukungan untuk aku membuat video berikutnya ya. Ya sebenarnya juga, ya gue juga harus tetap bikin video yang sekiranya gue sendiri juga bisa memanfaatkan dari video itu gitu, bisa ambil manfaatnya. Dan barangkali nanti anak-anak gue udah besar, menghadapi situasi yang tidak sesuai apa yang diinginkan, video ini bisa ditonton sama anak-anak gue juga gitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Dan tadi, yang tadi merasa kurang baik-baik aja, setelah ini sampai selesai, ya jadi terasa ringan. Oke, gue harus kayak begini. Oke, gue harus begini. Oke, gue harus begini. Oke ya, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.